kelas 9. Ketemu lagi di kelas online Matematika MTS Al-Jadid YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih semangat mengikuti pelajaran kelas online ya. Oke, di video kali ini yang dibahas adalah transformasi. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah berdoa, menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya supaya bisa mencatat apa-apa yang Butika sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk let's go move on to the materi. Ada 4 subbab yang akan dibahas di bab transformasi. Yang pertama, refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir adalah dilatasi. Ini pembesaran atau pengecilan objek ya. Sebelum ke 4 pembahasan ini, kita akan mengenal kembali apa sih koordinat kartesius. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini dia adalah bidang kartesius. Garis yang mendatar, lurus, ini disebut dengan sumbu X. Dia semakin ke kanan, jumlahnya semakin besar dan bentuknya positif ya. Sedangkan kalau semakin ke kiri, bentuknya negatif dan jumlahnya semakin sedikit. Sedangkan garis yang tegak lurus ini disebut dengan sumbu Y ya. Pada bidang koordinat kartesius terdapat 4 wilayah kuadran. Yang pertama kuadran 1, yang kedua kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Jadi polanya itu berlawanan dengan arah jarum jam ya, seperti ini. Kuadran 1, titik X dan Y-nya positif ya. Di sini X-nya positif, ini Y-nya positif. Sedangkan kuadran 2, titik X-nya negatif dan titik Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Yang terakhir kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Kenapa Butika mengingatkan kembali tentang koordinat kartesius, dasar-dasar dari koordinat kartesius? Karena kita selama belajar transformasi akan berkutat dengan bidang koordinat kartesius. Jadi kalian harus paham betul seperti apa kuadran 1, seperti apa titik di kuadran 2, seperti apa titik di kuadran 3 dan seterusnya ya. Jadi kita belajar refleksi, translasi, dilatasi maupun rotasi itu semuanya memakai bidang koordinat kartesius. Oke, sebab yang pertama yaitu pencerminan ya. Kalian pernah nggak bercermin? Sudah pasti pernah ya. Ketika kalian bercermin, apa yang akan kalian lihat? Yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Atau ketika kalian mencerminkan suatu benda, misalnya apel, ya hasil bayangannya atau hasil cerminannya juga apel ya, dengan bentuk atau ukuran yang sama dan jarak dari benda tersebut ke cermin dan cermin tersebut ke bayangan adalah sama. Nggak mungkin ketika kalian mencerminkan pulpen, jarak dari pulpen ke cermin itu misalnya 5 cm, tapi kalian lihat di bayangan atau pantulan bayangan di cermin tersebut ternyata lebih jauh atau malah nempel di kaca itu. Nggak mungkin kan? Jadi jaraknya tetap sama dan bentuknya juga sama. Nggak mungkin tambah panjang atau tambah tinggi. Oke? Kalau di matematika ada beberapa subbab lagi tentang pencerminan, yaitu kalau di LKS kalian di halaman 46, yang pertama pencerminan terhadap titik asal, yang kedua pencerminan pada sumbu koordinat, yang ketiga pencerminan pada garis yang sejajar sumbu koordinat, dan yang keempat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Kita ke subbab yang pertama, pencerminan terhadap titik pusat atau titik asal 0, yaitu titik pusat 0,0 ya. Sebuah titik atau objek apabila dicerminkan maka akan muncul bayangan dari objek atau titik tersebut ya.
misalnya titik R, ya, dicerminkan akan menjadi bayangan R, atau kita menyebutnya adalah R aksen dengan ada tanda kutip 1. Sampai sini paham anak-anak? Ya. Di buku kalian di sini dijelaskan bahwasannya apabila titik AB dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka menghasilkan A aksen min A, min B. Ini titik X atau titik Y ya. Jadi titik ini dicerminkan dengan ini. Ya, hasilnya akan ada di sini. Atau titik yang ada di kuadran 1 ketika cerminnya di sini, maka bayangannya ada di kuadran 3, yaitu kedua titiknya negatif. Nggak mungkin ketika titik dicerminkan cerminnya di sini, bayangannya di sini, ya, nggak mungkin. Nah, di LKS kalian cuma ada satu titik yang dicerminkan. Bu, gimana kalau misalnya titik yang ada di kuadran 2 jadinya seperti apa? Apakah sama seperti ini? Tidak, tentu beda. Bu Tika sudah merumuskan, kalian bisa catat. Nah, di sini hasil pencerminan suatu titik terhadap titik pusat 0,0, misalnya titik A, X, Y. Bu Tika nulisnya di sini X, Y ya. Atau yang kuadran 1 dicerminkan terhadap titik pusat, maka menghasilkan A aksen X negatif X, Y. Benda atau objek di kuadran 1 bayangannya ada di kuadran 3 jika dicerminkan di titik pusat. Titik X, Y, titik negatif X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, hasilnya adalah A aksen X, negatif Y. Ini kira-kira ada di sumbu berapa ini? Ada di kuadran berapa ini? Kuadran? Ayo, kuadran berapa? Ini tadi kuadran 1 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya ada di kuadran 3 ya. Ini seperti contohnya seperti di LKS. Yang kedua, negatif X, Y. Ini adalah titik yang berada di kuadran 2 ya. Yang berada di kuadran 2. X-nya negatif, Y-nya positif. Ketika dicerminkan terhadap titik pusat, maka hasilnya ada di kuadran 4 ya. Yaitu menjadi A aksen X, negatif Y. Ini kuadran 4. Selanjutnya, titik negatif X, negatif Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, hasilnya A aksen X, Y. Ini titiknya atau objeknya, bayangannya ada di sini. Mohon maaf, Bu Tika jelasin. Titiknya atau bayangannya ada di kuadran 3, maka bayangannya ada di kuadran 1. Titiknya, objeknya ada di kuadran 3, bayangannya ada di kuadran 1. Ingat cerminnya di sini. Terakhir, titik X, negatif Y ini ada di kuadran 4. Dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka hasilnya A aksen negatif X, Y. Di kuadran 4, cerminnya ada di sini. Bayangannya ada di kuadran 2. Sampai sini paham anak-anak? Kalian harus mencatat ini. Yang Bu Tika tulis warna pink. Catat di buku kalian supaya kalian ingat. Selanjutnya, yaitu yang kedua, yaitu pencerminan pada sumbu koordinat. Tadi kita belajar bahwa di koordinat kartesius terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dan ini bisa kita jadikan cermin dalam mencerminkan suatu titik atau benda. Pencerminan pada sumbu koordinat ini bisa sumbu X maupun sumbu Y. Kalau di buku kalian ya, di halaman 47, nah di sini kalian bisa baca. Di sini hanya cuma satu contoh acuan
titik A, B atau titik yang ada di kuadran 1 dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya ini titik yang ada di kuadran 1 dicerminkan dengan sumbu Y. Hasilnya ini. Jadi ini jika dicerminkan dengan sumbu X, hasilnya di sini. Jika dicerminkan dengan sumbu Y, maka hasilnya ini. Jadi hanya satu titik atau di kuadran 1 aja. Dan ini menjadi acuan ketika kalian menggarap soal atau mengerjakan soal titik tersebut ada di kuadran 1. Bu, gimana kalau misalnya titiknya ada di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4? Bu Tika tentu sudah merumuskan untuk kalian. Nah, ini kalian bisa lihat dan jangan lupa dicatat ya. Ini video ini boleh di pause. Kalau ini sama seperti buku, ini kuadran 2. Titik negatif X, Y dicerminkan dengan sumbu X, maka hasilnya A aksen negatif X, negatif Y. Jadi ini ada di kuadran 3 ya. Jika dicerminkan dengan sumbu X. Jika titik negatif X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y dicerminkan menjadi cermin, jadinya A aksen, X, Y. Ini jadi di titik kuadran 1. Untuk visualnya seperti ini. Jadi kuadran 2, ketika sebuah titik ini ditaruh dan kemudian dicerminkan sini. Titik ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya ada di sini. Kuadran 3. Tapi jika titik atau objeknya di sini, kemudian sumbu Y jadi cermin, maka bayangannya ada di kuadran 1. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya, titik yang ada di kuadran 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya jadi A aksen negatif X, Y. Dan jika dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya A aksen X, negatif Y. Titik yang ada di kuadran 4, yaitu X, negatif Y, jika dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya A aksen X, Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, A aksen negatif X, negatif Y. Sampai sini paham anak-anak? Jangan lupa kalian catat dan kalian mencoba untuk mengerjakan soal-soal, karena latihan membuat kita menjadi sempurna.